Oke, kembali lagi di channel KDRT. Nah, kali ini gua bersama pembalap drift KDRT yang mucil nih. Edut ya? Iya. Edut. Nah, nih Edut nih sekarang di usia keberapa nih, Dut? 11. Usia 11. Berarti kalau di sekolah tuh kelas berapa dia? Kelas Kelas 5. 5. Sekarang udah bisa apa aja, Dut? Udah bisa track. Udah bisa track nih? Half track. Oh gitu. Kalau battle-battle gitu udah bisa belum? Belum. Oh belum ya? Masih belajar ya? Om, Yap, nih Edut pertama kali lo ajarin buat drifting itu di usia berapa nih? belum lama sih. Baru lama? setahun paling. Baru Setahun setahun? ya belum nyampe. Wah, gokil. Baru setahun tapi tadi gue udah sempat lihat muter-muter tapi udah jago banget deh. Tinggal diimprove terus, Dut ya. Iya, jam terbang. Jam terbang. Nah, pertama kali Edut itu nyobain drifting itu pakai mobil apa? Pakai mobil ini apa mobil? Mobilnya ini. Mobil ini? Mobil ini harian. Aslinya mobil harian tadinya. Oh gitu. Basicnya cuma E36 320. E36 320. 2000 cc 6 silinder. Mesin tuh standar apa ada yang lo oprek-oprek? Nggak ada. Gak ada? Nggak ada. Mesin tuh standar bawaan. Ya udah pop ECU standar. Cuma coilover doang. Kalau dari mesin nggak ada. Power cukup tuh ya? Itu tantangannya di situ. Oh, tantangannya di situ. Bahkan sekelas Ridwan Hanif juga kemarin ngakuin. Ternyata buat 2000 susah ya. Oh gitu Tapi ya? kok Edut bisa katanya gitu. Nah, tuh. Jadi emang udah waktunya nih. Edut bakal jadi pembalap pro driver nih. Pro drifter. Pro drifter. Iya, Edut ya? Iya. Nah, terus lo sekarang nih kegiatan apa aja Om hari ini Om? Sekarang sih lagi matangin Edut lagi, jam terbang lagi buat dia latihan belajar full track. Tadi rencananya kalau dia, tadi kan kendala hujan. Oke. Kalau nggak hujan, tadi rencana sore dia mau tandem tadinya. Oh, mau tandem? Belajar tandem nih Belajar tadi. tandem ya? Iya, iya. Soalnya kan kemarin habis di-upgrade lagi. Dari terakhir yang di event Mekarta itu, posisi duduk dia masih nggak nyaman. Oke. Karena dia masih berusaha mendekati ke pedal sama setir kan. Jadi duduknya tuh masih nggak nyaman, nggak kelihatan track begitu. Oh. Jadi kemarin lama sekolah mobilnya nih dimodifikasi mendekati posisi ideal duduknya si Edut. Edut. Jadi posisi kayak orang dewasa sekarang dia. Cuma Iya. modifikasinya setir lebih ke sini sama pedal kayak pedal box seakan-akan seolah-olah. Oke. Jadi pedalnya dideketin lagi supaya duduknya juga lebih proper nyaman, kali ya? betul. Mungkin kalau yang kemarin karena kaki Edut belum nyampe, duduknya maju banget kali. Maju Om? banget sama akhirnya merosot terus ke depan juga nggak kelihatan dia. Oh, nggak enak banget lah Nggak enak posisinya banget, ya? nah, maksa ya dia. Sekarang gimana duduknya? Udah enak. Udah enak ya? Oke. Nah Om, di tahun ini rencananya bakal ikut kejuaraan nggak sih Edut? Pasti. Pasti ya? Pasti. Oke, sebelum kita ngobrol tahun ini. Di tahun kemarin, ini kan baru setahun ya? Dia udah ikut kejuaraan belum? Udah kemarin penglaris. Oh gitu? Penglaris? Di media Mekarta drifting. Dapat juara nggak, Dut? Dapat juara 2. Waduh, keren banget. Juara pemula kedua. Oh gitu? Nah, oke. Di drifting di Mekarta kemarin ada berapa kelas tuh? Kan ada pro, rookie, drifter, sama drifter sama novice pemula. Oh. Jadi dia kemarin diikutin di novice. Nah, yang seumur Edutnya ada berapa orang? Kemarin baru ada 2. Sama anak Mimo ya? Anaknya Mimo tadi. Oh. Anak Mimo itu Viro. Viro tuh umur berapa ya? Sekarang 12, beda 12 setahun. ya, beda setahun ya? Bocil-bocil Wah, keren juga nih. seru ntar. Itu bocil-bocil yang bakal tumbuh kembang bareng di dunia otomotif, khususnya buat balapan ya? Di drifting. Di drifting. Apalagi sekarang yang muda-muda nih, banyak lagi nih. Sekarang anak Bandung ada juga. Oh, anak Bandung ada juga? Si Keanu, nah tuh. Kalau lagi dia lagi mau latihan juga, barengan juga. Nah, selain Edut sama Viro, ada yang di novice itu berarti yang di atas umurnya dia ada ikutan? Yang kemarin itu ada om-om. Oh gitu? Iya. Itu lawan omong tuh? Oh, keren. Ngalahin omong. Iya, lawan bapak-bapak kemarin. Nah, terus juara satunya itu siapa? Ya si bapak-bapak itu kemarin. Oh, Bapak itu. Tapi Edut nggak malu-maluin, Dut. Edut umur 10 tahun, tapi juara 2 dari bawah bapak. Keren Edut. Nah, oke, sekarang kita ngobrolin yang tahun ini. Planningnya di tahun ini tuh bakal ada kejuaraan apa dan kejuaraan apa aja yang Edut bakal lo ikutin nih? Kalau rencananya sih kalau di sini bikin gelaran kan nanti ada bikin Edutown Drift Prix. Oh, ada kejuaraan di Ada di sini ntar. Cuma kan karena masih ada kemarin kasus kenaikan itu pandemi segala macam, iya. jadi kan diundur eventnya. Tapi nggak apa-apa sih, biar lebih dia siap juga kan. Benar. Sambil nunggu itu. Biar mobilnya siap, Edutnya Edut juga siap, lebih ntar. siap, latihan terus nih. Gitu. Nah, terus Dut, nih Edut nih dari pertama Edut latihan drifting sampai sekarang kendala apa yang Edut rasain? Edut ngerasa susah di mana? Nggak ada. Wih, keren nih. Selalu optimis. Nggak ada Edut ya. Pokoknya semua yang diajarin Edut langsung serap, Edut bisa nih. Gitu ya. Terus nanti boleh nyobain nih
diboncengin sama Edut nih. Boleh. Asik. Atau Om Ican mau bawa nyobain? Gimana caranya? Jengking tapi jongkok. Ini settingannya udah spesial buat Edut nih, bangkunya juga udah fix Om ya? Udah fix sudah. Udah fix ya, nanti kita lihat detail deh, detailnya kayak gimana. Nah terus ini selain bangku, dari sisi lain ada nggak yang spesial memang ini supaya Edut gampang bawanya? Dashboardnya dilepas. Dashboardnya dilepas? Dilepas, karena yang ngalingin yang kepala itu ya kan, yang RPM itu tuh, odometer, takometer, itu kan ngalingin, jadi dilepas semua, jadi custom sekarang, pakai plat aluminium diratain. Oh, jadi itu. buat pandangan di ke depan kelihatan. Oh, gue pikir tuh biasanya kalau mobil-mobil kayak gitu drag race tuh kan supaya lebih enteng, dibikin lagi. Kalau ini supaya pandangan Edutnya Dapat dapat ke visibility-nya depan. lebih luas Betul, lah, gitu. Karena kan kalau kayaknya jok yang ditinggin kayaknya malah lebih nggak proper ya. Betul. Gitu. Jadi joknya nih kayak ukuran kita mungkin posisinya serendah mungkin, dapatnya ya kan, biar ngerasain kita feeling itu kan, Betul, pantat, betul. gravitasi. Tapi dia bisa ngeliat ke depan, nyaman gitu duduknya. Iya, Maka iya, jadi yang lain-lain dikorbanin, Iya, dimodif. Nah terus buat sekedar info buat teman-teman juga nih, bokapnya Edut nih sebenarnya juga pembalap nih. Cuma kebetulan lagi cuti dulu. Ngalah dulu. Hah? Ngalah dulu. Sekarang biar anaknya dulu yang maju lagi. Iya. Jadi bisa dibilang Edut ini di dunia balap itu darah biru. Edut. Sama kayak anaknya Om Fitra, si Beryl, meskipun Beryl masih di simulator ya. Terus anaknya Om Alvin Bahar itu udah balap touring. Terus sekarang nih generasi dari bapak ini adalah Edut. Walaupun beda alam ya, Dut. Beda alam. Nggak apa-apa. Tadi gue bilang sama Edut, Dut, next nih kalau Edut udah udah fase di sini, ada kesempatan Balap nanti touring. belajar balap touring juga. Terus Cuman pasti kakinya nyampe dulu. Iya. Gitu, karena kalau touring di setting kayak gini kayaknya agak susah Nggak kali safety, ya. sama nggak safety juga kurang. Safety lebih kurang. Kurang lah. Lebih kurang safe gitu kan. Soalnya kan resikonya lebih tinggi di balap touring. Iya, resikonya lebih tinggi. Paling nggak nanti Edut sekarang umur 11, 5 tahun lagi lah. 16 lah. Ya kan? Kayak udah cukup tuh. Ntar Om Ican yang ngajarin gantian. Enggak lah, bapaknya lebih jago. Bapaknya Enggak. ngajarin. Gua aja diajarin sama bapaknya nih. Ngajarin yang lain. Ngajarin bandel. Enggak, bapaknya anak orang soleh tuh, lihat tuh. Jenggotan. Merah sama. jenggot. Udah hijrah. Hijrah ya? Iya dong. Nah Om, ini buat lo nih Om, gue mau nanya. Ini kan lo yang menyiapkan mobil ini yang dari tadi mobil harian sampai sekarang nih kita bisa bilang proper nih buat balap nih ya. Nah, lo nemuin kesulitan nggak dari mobil harian sampai jadi mobil balap yang memang disetting spesial untuk Edut? Untungnya nggak terlalu susah. Ah. Karena gue sih support sama teman-teman yang mau bantuin Edut. Karena ngeliat talentanya dia gitu loh. Iya. Ayo deh, gue support. Kayak misalnya contoh kaki-kaki spesialis Om Modi kan. Jadi kayak tadi dia, Om Modi nggak enak nih mobil kaku gitu. Iya. Om Modi, oke mana sini, klik. Oh deh, enak Om gitu. Oh. Terus kalau posisi setir apa segala macem ngerapiin, gue minta tolong Mang Ode. Oke. Mang Ode kan memang modifikator juga seorang seniman dia. Oh. Jadi otaknya jalan mesti Iya, gini-gini, iya. mesti gini-gini. Oke, jadi sekarang Iya. dia nyetingin tuh posisi duduk Edut ya, kakinya gimananya. Iya. Nah, tuh next gue bakalan kayaknya nge-review detail mobil ini. Itu yang tadi kita bilang, fitment bangkunya, posisi pedalnya, karena kayaknya unik tuh. Unik. Karena kan nggak gampang juga ya. Betul, nyeting nyeting. buat supaya pas speednya sama Edut. Buat Edut, gitu kan. buat kita aja membutuhkan effort juga kan. Benar, posisi duduk kita buat balap aja kita juga mesti enak banget kan. benar. Terlalu tinggi nggak enak, kerendahan juga gimana, kejauhan juga posisi ini tangan segala macam. Betul. Nah, karena memang di mobil balap itu memang butuh fitting yang memang nyaman buat pembalapnya. Dan bukan cuma di mobil balap doang, di motor pun juga kayak gitu ya. Betul. Sepeda juga begitu kan. Sepeda juga gitu. gitu, Oh ada iya kan. benar. Sepeda balap kan Ukuran, makanya ada bilang fitting dulu fittingnya, ya. Iya, supaya memang lebih nyaman, otomatis kan berkendaranya lah jadi lebih enak lah di Maksimal, bawahnya, optimal. gitu. Nah, abis ini kita bakal nyobain Edut, mobil Edut diboncengin sama Edut. Dibonceng Kita naik bakal motor ngerasain. dong ya Om. Hah? Dibonceng kan disupirin tuh. Apa ya? Dibonceng apa disupirin? Oh, dia nggak bisa, gimana disupirin? Mentok Dut, yang ada begini bawahnya. Ya udah, mendingan ngerasain aja nih Edut yang umur 11 tahun ini tapi udah menjadi pembalap lumayan profesional nih. Kenapa dibilang lumayan? Karena memang belum terjun ke pro driver, masih novice. Tapi pasti kedepannya umur segini aja udah jago, apalagi nanti udah Amin. nambah lagi jam terbangnya. Iya, pengennya saya ikutin jejak kayak Om Maman dia ya, Dut. Bisa tanding di luar juga ya. Oh iya dong, Apalagi, amin. Gitu. Nah, yang pasti nih beruntung punya bapaknya yang memang nge-support anaknya untuk turun di balapan. Tapi
lo mensupport apa memang gini? Lo mendorong Edut untuk mencintai drift atau memang Edutnya sendiri demen? Itu pertanyaan bagus. Nah, gimana? Awalnya itu gue nggak ngasih dia buat balap. Kenapa? Lebih buat buang duit hobi, iya gue bilang dia balap. Lo main bola aja itu. Percaya nggak? Ini tadi dia latihan sekolah bola loh sebelum gitu? balap, betul. Terus? Cuma gue lihat kayaknya dia malah kayak terpaksa, kan beda panggilan kan. Tapi begitu kalau gue sering kemarin latihan di sini gitu, dia tuh selalu nggak mau turun dari mobil. Ini pas ketika lo bawain nih? Latihan di sini selalu dari pagi sampai sore nggak mau turun. Itu umur berapa? 10 itu kemarin 10, baru-baru. yang kemarin 9. Ah iya, dari 9 tahun. Kenapa Dut suka, Dut? Iya. Oh gitu? Apa yang Edut rasain pas ketika Edut tuh belum ngerasain mobil nih? Cuma Edut duduk di sebelah, apa yang Edut rasain? Itu kan orang tuh biasanya ngeri malah Dut ngerasain G-force-nya gitu. Seru sih, karena kan mobilnya miring. Mobilnya apa? Miring. Oh, mobilnya miring. Jadi malah seru ya? Kayak naik roller coaster gitu ya? Iya. Ini keren nih, memang darah bapaknya nih nggak jauh-jauh nih, adrenalinnya tinggi nih anak nih. Dan ini anak nggak langsung, nggak apa maksudnya tuh nggak belajar nyetir dulu. Oh gitu? Langsung di tengah trek. Langsung di tengah trek? Jadi ceritanya sore nih, habis disewa gitu kan mobil sore. Ban masih ada sisa cukup, bensin masih ada separuh. Om Amru ngomporin, Mam, masih sore, jamnya masih banyak, yang sewa udah selesai katanya. Lu bawa anak lu ke tengah bikin donat coba. Nah, ini juga yang lupa gue tanya ini. Gue juga baru nggak, ini kan umur 11 tahun ya. Harusnya kan belajar bawa mobil dulu, baru belajar drifting. Tapi ini langsung diajarin drifting. Langsung belajar donat. Basic drifting ya, belajar donat dulu ya. Donat dulu. Oke, nah terus sekarang gini Om, dia udah bisa belum sih bawa mobil di jalan? Nggak bisa dan gua nggak ngasih. Iyalah, karena memang belum apa namanya, belum umur, gitu kan, jadi nggak aman. Tapi harusnya dia udah bisa dong, karena ini manual kan? Manual, buat track gitu. Cuma memang masih belum lo izinin. Betul. Nanti buat yang lain juga, memang kalau memang punya anak, walaupun memang ya di area khusus lah ya, emang clear area, dia bisa bawa ini, tapi jalan raya kayaknya masih ditahan dulu supaya lebih aman ya. Resiko gitu. Juga kan lebih bahaya resiko. dah. Benar. Terus ini habis ini gue mau diboncengin sama Edut. Bapaknya juga mau boncengin gue. Jangan. Oh jangan ya, udah Edut aja kalau gitu ngerasain. Nanti kita lihat dari dalam gimana rasanya dibawain sama Edut drifting. Oke. Angin Mbak. Ayo, fokus. Bisa? Angin Mbak. Oh, angin ya? Kenapa? Kurang. Harus ngebekin. Jadi keren sih ini Edut. Meskipun masih kecil, tapi udah bisa ngerasain settingan mobilnya. Jadi kalau kayak gini nih biasanya anginnya kenapa, Dut? Anginnya kebanyakan. Oh, anginnya kebanyakan, jadi masih kurangin. Karena memang udah banyak drift, otomatis pressure anginnya jadi lebih tinggi, dan jadi gripnya jadi ngerasa kurang, Dut ya. Jadi gampang nyelpet ya. Jadi masih dikurangin biar dapat gripnya lagi ya. Keren sih nih Edut nih, udah bisa ngerasain mobil nih. Itu gimana, Dut, belajar kayak gitu, Dut? Pakai feeling. Misalnya Pakai feeling ya. Nah, berarti Edut tuh berarti belajarnya juga bukan cuma belajar bawa doang, tapi Edut disuruh belajar juga untuk ngerasain mobilnya, Dut ya. Iya. Itu emang harus begitu sebagai pembalap. Tuh keren banget, Dut. Tuh pasti Edut kedepannya pasti akan jadi pembalap yang top. Kalau kayak gitu. Ayo. Keren loh, dia bisa ngerasain ban loh. Dia bisa ngerasain ban. Bisa. Iya. Pembalap beneran nih. Ini kayaknya kalau habis makan langsung keluar nih isinya, Dut. Hah? Makan bubur jadi burger nih keluarnya, Dut. Oke. Let's go. Mantap, Edut. Oke, mantap. harus ganti ban. Harus ganti ban ya? Udah habis banget ya? Ya udah, kita masuk dulu, ganti ban sambil kita ngobrol-ngobrol di luar dulu. Barusan gue udah ngerasain tadi di dalam mobil, aduh,
Nih nggak nyangka sih gua. Ini mobil berapa cc? Sekarang udah naik cc, Berapa? jadi 28. Pantesan berasa ngejambak banget nih mobil gitu. Terus waduh, keren sih lo, Dut. Maksudnya bawa mobil 2400 cc dia udah bisa loh. Seumur dia menguasai handle gitu. Bener. Terus tadi dari dalam juga gua ngelihat memang posisi pedalnya itu emang spesial. Bentuknya tuh kayak pedal box ya. Kayak pedal box, beda nasib doang deh. Ya karena memang tadi karena memang mau nyesuaiin fitment untuk si Edut sendiri gitu. Tapi tadi gua ngeliat juga Edut jadi kayak lebih nyaman ya. Nyaman, nah, buat ngendaliin. pergerakannya juga refleks dan reaksinya jadi lebih cepat ya. Ya kan, Gitu. kalau tadi kelihatan gaya nyetirnya kan, Ah. terus kaki juga enak gitu loh. Iya, Kalau iya. awalnya karena pertama kali dia latihan kan, wah repot gitu. Dia mesti ngebagi fokus ngelihat area sekitar, ngontrol mobil, ngontrol kaki, ngontrol tangan. Yang kita Iya, orang iya. gede belum tentu bisa tuh kayak Iya. gitu tuh. Nah terus ada satu hal lagi yang gue salut tadi sama Edut. Pas ketika lagi muter mobilnya snap, Tut. Cobain lagi, snap lagi. Akhirnya apa? Dia nepi, dia bilang, kenapa Dut? Bannya, wih, iya, keren nih. Karena butuh jam terbang buat seorang pembalap itu bisa ngefeelingin mobilnya. Tapi Edut nih yang baru belajar dan dia usia baru 11 tahun, tapi dia bisa ngefeelingin mobilnya. Bannya ternyata tadi, kenapa Dut? Bannya Dut? Udah habis, jadi anginnya harus dikurangin. Nah, bannya juga ban habis, terus tadi juga pressure-nya juga udah tinggi Dut ya. Jadi Dut minta kurangin, ternyata dikurangin juga tetap nggak bisa, ternyata bannya yang habis ya Dut ya. Gitu. Jadi barusan tadi udah ganti ban, nah nih Edut mau nyoba lagi ya. Iya. Gitu. Nah, ya udah. Selanjutnya di video berikutnya gua akan bahas detail mobilnya Edut seperti apa speknya dan cara ngebangunnya seperti apa. Gua akan review di video selanjutnya. Nah, buat kalian yang suka sama video kita, silahkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.